Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Ada banyak orang mengikut Yesus, mengikut Tuhan, tetapi tidak semua orang berani membayar harga. Dalam teks Alkitab yang kita baca saat ini, kita menemukan hal itu. Mari kita belajar dari Matius pasal 8, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau belajar dari Matius pasal 8, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Karuniakanlah kami hikmat-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca saat ini terdapat dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius ditulis oleh Matius, murid Yesus. Matius ini disebut juga Lewi. Tujuan penulisan kitab Injil ini adalah mau meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Karena itu tema kitab Injil Matius adalah tentang kerajaan Allah. Para murid diminta oleh Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah itu ke seluruh dunia. Konsep kerajaan Allah ini berbeda dengan konsep kerajaan secara politis. Konsep kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah pemerintahan Kristus di dalam kehidupan manusia. Pemerintahan Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara sekalian, kehadiran Yesus dengan mujizatnya rupanya menarik perhatian banyak orang. Tidak terkecuali seorang yang terpandang dalam lingkungan komunitas orang Yahudi yang disebut ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang yang jago dalam hal menafsir isi kitab suci. Mereka hebat dalam hal menguasai hukum-hukum agama dan adat istiadat bangsa Yahudi. Nah, si ahli Taurat yang terpandang ini, yang punya pengaruh ini, mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Dan itu disampaikannya secara langsung kepada Yesus ketika mereka sedang dalam perjalanan. Saudara sekalian, ini menarik sekali. Mari kita lihat teks bacaan kita saat ini. Dalam teks bacaan kita saat ini, orang ini mengambil keputusan ikut Yesus. Ini keputusan yang luar biasa. Mengingat tidak ada murid Yesus yang berasal dari kelompok ahli Taurat. Tidak ada. Jadi jika ahli Taurat mau ikut Yesus, ini sebenarnya baik. Kebaikannya adalah pengetahuan yang dia miliki dapat dia transfer kepada murid-murid Yesus. Sehingga murid-murid Yesus menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Nah, ahli Taurat ini menyampaikan keputusannya kepada Yesus. Dia mengucapkan kalimat ini, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Rupanya si ahli Taurat ini sangat menghormati Yesus. Ini nampak jelas dari sapaannya. Nah, si ahli Taurat ini telah bulat keputusannya. "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus mau ke utara, dia mau ikut. Yesus mau ke selatan, dia mau ikut. Yesus mau ke barat, dia mau ikut.
Pokoknya kemana saja Yesus pergi, naik gunung, turun gunung, ke laut, ke danau, kemana saja dia mau pergi. Ini semangat yang luar biasa. Yesus tidak memanggil dia untuk menjadi muridnya. Dia sendiri yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan dewasa ini, kita biasanya mudah sekali tersanjung jika yang meminta kepada kita adalah orang yang terpandang, seperti si ahli Taurat ini. Serta-merta kita biasanya akan mengabulkannya. Nah, hal ini tidak berlaku bagi Yesus. Yesus tidak tersanjung dengan keputusan si ahli Taurat yang mau mengikut dia. Sebaliknya, Yesus menantang si ahli Taurat ini. Yesus mengucapkan kalimat ini. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah saudara mengerti dengan ucapan Yesus ini? Saya akan jelaskan kalimat Yesus ini. Liang dan sarang adalah zona nyaman bagi serigala dan burung. Liang dan sarang adalah tempat beristirahat, tempat melepas lelah. Liang dan sarang adalah tempat berlindung dari segala macam ancaman. Nah, Yesus mengatakan serigala dan burung memilikinya, tetapi anak manusia, yaitu dirinya sendiri, tidak memiliki semuanya itu. Bahkan Yesus menegaskan di sini, anak manusia, yaitu dirinya, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk meletakkan kepala, orang butuh bantal. Orang butuh sesuatu yang empuk untuk menyandarkan kepalanya. Yesus mengatakan, dia tidak memilikinya. Apa artinya itu? Itu berarti kalau kau mau ikut Yesus, silakan. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau mau ikut aku, tidak ada yang namanya zona nyaman. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Engkau harus bekerja, dan terus bekerja memberitakan Injil. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir, apakah aku terlindung nyawaku atau tidak. Ini tantangan yang Yesus berikan kepada si ahli Taurat ini. Silakan jika engkau mau ikut aku. Tetapi ini yang saya mau katakan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Berbeda dengan serigala yang punya liang, berbeda dengan burung yang mempunyai sarang, anak manusia tidak memilikinya. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau mau ikut aku, jalan yang akan kau tempuh adalah jalan yang berisiko. Nyaris tidak ada waktu untuk beristirahat. Dan engkau bisa saja kehilangan nyawamu. Itu konsekuensi jika engkau mau mengikut aku. Nah, sekarang mari kita lihat apa reaksi dari si ahli Taurat ini. Si ahli Taurat diam 1000 bahasa. Dia tidak mau ambil risiko seperti yang Yesus sampaikan tadi. Dia tidak mau meninggalkan zona nyamannya sebagai ahli Taurat, orang yang sangat dihormati di zaman itu. Pada akhirnya, si ahli Taurat ini mundur dan tidak mengikuti Yesus. Ada banyak orang seperti si ahli Taurat ini, mau ikut Yesus tetapi tetap berada di zona nyaman. Mau ikut Yesus tetapi tidak mau berani ambil resiko. Ketika persekutuan terancam, mereka bersembunyi dan tidak mau ambil resiko menyelamatkan persekutuan itu. Ya, pada umumnya kecenderungan pengikut Yesus seperti itu. Mereka tidak mau berani ambil resiko. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, yang berani ambil resiko mati disalib. Atau seperti Yakobus, yang berani ambil resiko dipenggal kepalanya. Atau seperti Yohanes, yang ikhlas berani ambil resiko dibuang ke pulau Patmos. Itu semua adalah orang-orang yang mengambil keputusan ikut Yesus dan mereka siap dengan konsekuensinya. Nah, jika kita mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, Yesus mengingatkan kita, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Nah, apakah kita sudah siap dengan resiko ini? Apakah kita siap untuk meninggalkan zona nyaman kita dan mengambil keputusan untuk tetap berada di jalan Tuhan? Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Mengikut Yesus berarti menjalah manusia. Mengikut Yesus berarti memberitakan Injil. Dan tidak semua orang mau mendengar berita Injil yang kita sampaikan. Tidak semua orang senang mendengar berita Injil. Anda bisa menyaksikan itu lewat YouTube, lewat media sosial, dan lain sebagainya. Ada ketidaksenangan di sana. Nah, ketika ada banyak orang tidak senang dengan berita Injil, apakah engkau sudah siap dengan risiko itu? Sampai di sini kita mengerti, Yesus tidak menghendaki pengikutnya memiliki semangat seperti si ahli Taurat dalam bacaan kita saat ini. Punya semangat sesaat, semangat panas-panas tai ayam, semangat yang muncul sesaat tetapi kemudian menghilang. Yang Yesus inginkan dari kita adalah menjadi pengikut yang sejak awal bersemangat mengikut Dia, dan sampai ajal menjemput kita tetap bersemangat mengikut Dia.